informasi dan inspirasi. Satu. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Iwan Wijaya dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Pada episode kali ini saya akan berbincang tentang perjalanan atlet muda menuju ajang bergengsi Pangkomar Cup. Di usia yang masih belia, para atlet ini sudah menaklukkan rasa takut dan menantang diri untuk menjadi yang terbaik. Namun di balik setiap gerakan tangan dan kayuhan kaki, ada perjuangan panjang dari latihan keras, dukungan keluarga, hingga tantangan menjaga semangat dan prestasi. Saya akan berbincang langsung dengan pelatih dan atlet muda yang akan unjuk kemampuan di ajang Pangkomar Cup tahun ini. Langsung saja kita sapa dua narasumber yang luar biasa hari ini. Bang Untung Oktovori Purba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Yang kedua, atlet muda berprestasi, Like Napisah Mukti. Bagaimana kabarnya hari ini, Alhamdulillah Like? sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, mungkin di awal perbincangan saya akan ke Bung Untung ya, Siap. selaku head coach Siap. Like ya. Like. Boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan Anda di dunia renang hingga akhirnya bisa menjadi head coach? Perjalanan di dunia renang dari awalnya sih saya memang atlet renang dari umur 6 tahun sampai di kelas 2 SMA. Udah itu dari 2 SMA saya berhenti untuk karir. Sudah itu saya melatih di dunia renang sekitar tahun 2015 sampai sekarang. Yang itu sampai sekarang saya mempunyai klub namanya Kris Samudra Swimming Club. Dan alhamdulillah di Kris Samudra Swimming Club ini saya mendapatkan 13 atlet muda yang termasuknya si Like Nafisa Mukti ini yang sudah terbaik di Lampung, bisa dikacakan atlet putri terbaik Lampung. Nah, apa yang memotivasi Bung Untung untuk fokus begitu ya pada pembinaan atlet renang usia dini ini? Iya, itu salah satunya sih saya awalnya sih kan atlet kan. Udah atlet saya juga saya belum sampai PON sih. Masih kejuaraan kejurnas nasional. Makanya saya di sini untuk istilahnya motivasi untuk anak-anak untuk berjuang supaya sampai ke insya Allah ke PON untuk menjuara PON lah ke depannya. Saya mungkin ke Like dulu ini, nanti yang mungkin akan langsung mengikuti Pangkomar Cup ini. Bisa dikenalin dulu usia berapa sekarang dan sudah berapa lama terjun di dunia renang? Perkenalkan, nama aku Like Nafisa Mukti, usia saya 16 tahun. Saya udah terjun ke dunia renang kurang lebih 9 tahun. Dari kelas 2 SD sampai 2 SMA. Dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA sekarang. Oke. Apa yang pertama kali membuat Like tertarik begitu dengan olahraga renang ini? Aku dari kecil aku emang suka renang gitu kan. Karena aku suka renang jadi diikutin les sama mama. Terus aku ikut privat dulu awalnya. Terus kelas 3 SD aku masuk klub sampai sekarang. Masuk klub sampai sekarang? Iya. Itu yang memotivasi masuk klub keinginan sendiri atau memang dorongan dari orang tua? Ada dorongan dari orang tua dan keinginan aku juga. Artinya bisa dikatakan sosok yang paling berperan mendukung ini orang tua ya? Iya, benar. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan menuju Pangkomar Cup gitu. Bisa diceritakan sedikit lomba itu seperti apa? Lomba itu ajang prestasi ya. Terus di setiap lombanya, setiap lomba barunya tuh jadi acuan buat aku buat jadi lebih baik lagi, waktunya lebih baik lagi. Dan kalau bisa emang lebih baik dari sebelumnya. Nah, persiapan Like sendiri
untuk nanti menghadapi atau mengikuti Pangkomar Cup ini seperti apa sejauh ini? Yang pastinya latihan setiap hari ya, latihan setiap hari, latihan lari juga yang pasti setiap hari. Terus pola makan dijaga, dan yang paling penting pola tidur. Pola Tidur, istirahat gitu ya? istirahat. Oke. Saya ke Bung Untung ini selaku coach ini. Ini tadi sudah disampaikan sama Lake begitu ya. Nah, kalau dari coach sendiri seperti apa persiapan menghadapi Pangkomar Cup ini nanti? Iya, persiapan kita sih cukup panjang ya. Cukup panjang juga ini pertama kalinya acara lomba aquathlon. Jadinya aquathlon ini renang, udah habis renang kita lari gitu. Jadi makanya lelah. Sangat lelah banget sih, ternyata capek lah gitu kan. Karena kan kita kan di sini kan aktivitasnya cuma renang. Ini coba dikombinasi dengan lari gitu, namanya aquathlon gitu. Makanya kita di sini juga kemarin sih sudah minggu kedua kita udah mencoba latihan di Pantai Cakra di Hanura sana. Kita udah coba rute dan segala macam dengan lari dengan berenang 200 meter, larinya 2 kilometer ya. Dan juga pas sudah kita mencoba bersana, kita juga harus mencoba di setiap hari ini di kolam berenang Pauman yang karena di belakang inilah kita kegiatannya di sini. Dan juga kita ada programnya tuh setiap hari itu sampai 6.000 sampai 7 kilometer. 7 kilo 7.000 meter lah. 7.000 meter. Baik. Nah, artinya nanti Pangkomar Cup ini pelaksanaannya bukan di kolam ya? Iya, kan di Pantai Cakra di Hanura sana dekat Piabung. Oh begitu. Nah, apa ada target khusus begitu selaku coach ini untuk para atlet khususnya Lake nanti yang akan mengikuti kompetisi lah ya Pangkomar Cup ini? Iya, target kita ya kalau bisa sih juara gitu, juara terbaik lah gitu. Kalau bisa ya di urutan podium 1 atau 2 atau 3 lah itu. Karena ini untuk istilahnya Pangkomar nih dapat juga nanti piagam dari Panglima Komando Marinir juga kan, Korps Marinir juga. Makanya nanti Dike juga kan di usia ini dan juga nanti di SMA udah gitu selesai SMA, dan juga dia pengen nanti ada kaca ke depannya untuk daftar ini ya koal ya, mendaftar koal. Jadi itu modal dia juga ke depannya. Ya mudah-mudahan ngasih yang terbaik lah untuk khususnya untuk klub kita gitu. Nah, saya mungkin ke lagi nih ke Like ya. Iya. Tadi kalau coach saya kan sudah menceritakan persiapan begitu. Nah, kalau dari Like sendiri rutinitasnya seperti apa? Rutinitas latihan untuk menghadapi Pangkomar Cup ini seperti apa? Rutinitas aku latihan pastinya setiap hari Senin, Rabu, Jumat aku renang, Selasa, Kamis, Sabtu aku lari. Ya, setiap hari itu. Berarti setiap hari ya? Iya, setiap hari. Dari jam 4 sampai jam 7. Nah, pastikan ada tantangan ya yang dihadapi Like ya, untuk menghadapi Pangkomar Cup ini. Apa tantangan terbesar yang dihadapi selama persiapan menghadapi Pangkomar Cup ini? Tantangan terbesar aku ini sih ngelawan males ya. Karena kan udah gede juga, maksudnya udah masuk remaja, dibarengin sama sekolah juga. Ya, paling itu aja sih tantangan aku. Lantas cara mengaturnya seperti apa? Ini kan masih duduk di SMA gitu kan. Sementara latihan harus rutin untuk menghadapi Pangkomar Cup ini. Seperti apa mengatur waktunya? Cara ngatur waktu aku terus aja latihan aja terus. Maksudnya kayak semangat, maksudnya kayak dukungan dari orang tua juga, dari teman-teman, mungkin dari pelatih, semua gitu. Nah, kalau Coach Untung sendiri, strategi pembinaan dan latihan yang diterapkan agar anak-anak ini siap ya secara fisik maupun mental dalam menghadapi Pangkomar Cup ini seperti apa? Ya itu, dannya orang tuh harus istilahnya percaya diri. Satu aja percaya diri bahwa
mereka bisa melewati tantangan ini gitu kan. Apalagi ini sudah berenang, udah gitu rute lari yang begitu jauh sih, 2 kilometer juga gitu kan, kita sudah capek, udah gitu kita di push up untuk lari gitu kan. Makanya harus percaya diri dan mungkin relax itu soal nanti kasih yang terbaik lah, pokoknya nanti hasil yang terbaik nanti ada juga hasilnya gitu. Jadi kalau kita tiap hari juga yaitu jadinya Senin, Rabu, Jumat, dengan Selasa, Kamis sampai Sabtu kita harus memang ada kegiatan katanya. Senin, Rabu, Jumat kita renang, Selasa, Kamis, Sabtu kita lari gitu. Jadi programnya juga kayak gitu, harus diimbangin, harus juga lari di sini, di depan untuk di sini untuk berenang gitu. Jadinya kalau bisa sih programnya juga lebih padat lah, lebih padat juga dan juga lebih semangat lagi lah gitu. Ada treatment khusus begitu, Coach, untuk ini kan ajang bergengsi ya. Iya. Panglima Korps Marinir begitu ya, Pangkomar Cup. Ada treatment khusus begitu supaya nanti target yang sudah tadi disampaikan Coach ini bisa tercapai. Paling treatment khususnya begitu, paling harus greget gitu, harus semangat dan juga harus ada pacuan. Kalau tidak ada pacuan tuh susah. Jadinya kalau kita apalagi udahlah kita ikut aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu susah, makanya kita dalam diri kita harus ada semangat. Kita harus dapat atau harus harus mencapai target yang terbaik gitu aja. Nah, Coach, ini kan mungkin pemirsa juga belum memahami begitu ya. Iya. Apa yang membedakan ajang seperti Pangkomar Cup dengan kejuaraan renang lainnya ini, Coach? Ya itu tadi sudah dijelaskan. Jadinya kalau renang sih kita ada lintasan ya, lintasan dari 1 sampai 8 dan juga kita hanya berenang gitu. Tapi kalau di laut itu kita nggak ada lintasan. Jadinya 100 atau 200 peserta itu digabungkan. Ini udah ada berita juga sih, hampir pesertanya hampir 1.000 malahan. Digabung hampir 1.000, ya disatukan gitu. Jadi ada lintasan. Ada yang tendang-tendang nanti mungkin kesikut saat berenang gitu kan, atau mungkin tarik-tarikan itu ada. Dan juga itu jadinya habis kita lari, habis kita berenang itu lari. Udah gitu habis lari itu kita itu harus pakai sepatu, harus pakai baju. Kalau misalnya kita nggak pakai sepatu sama baju, kita didis. Makanya itu juga harus konsentrasi. Habis kita habis kita berenang capek-capek, udah gitu kita pakai baju, kita udah pakai sepatu, kita lari, harus memang konsentrasi. Kadang ada juga langsung buyar pandangan atau mungkin konsentrasi gitu karena capek itu gitu. Artinya gitu. Nanti memang ada ditentukan waktu ya. Iya. Dari pasti. dia saat dia berenang, lari dan seterusnya tadi ditentukan waktunya. Iya, ada waktunya. Untuk menentukan juaranya itu waktu atau seperti apa? Kalau di benang laut itu sampai yang sampai juara 1 atau 2 itu atau 3 itu yang juaranya. Kalau di kolam berenang baru kita waktu yang menentukan. Jadi dari beberapa peserta diambil waktu yang terbaik. Tapi kalau di laut ini enggak. Kalau yang sampai 1 2 3 itu yang juara. Iya. Gitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita ini semakin menarik. Namun sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, pemirsa, kita lanjutkan podcast kita pada hari ini. Saya mungkin ke Like ya. Nah, tadi sudah disampaikan Coach begitu ya. Ini ajang ini atau kejuaraan ini nggak seperti biasa di kolam, ada lintasan kalau di kolam ya. Nah, apa tantangan terbesar yang Like hadapi selama persiapan ini? Tantangan terbesar aku mungkin di lari ya, karena kan aku termasuk yang jarang lari, terus yang emang kurang kuat lari juga. Kalau renangnya aku udah aman sih, udah oke, tinggal
di larinya aja. Nah, terus untuk bisa apa ya? Untuk bisa supaya staminanya baik begitu, untuk tadi kan kalau untuk renang clear begitu ya, bisa karena memang atlet renang. Tapi untuk larinya seperti apa? Persiapannya seperti apa? Yang Pola pastinya, latihan seperti itu seperti apa? ya, yang pastinya latihan, terus interval Mm-mm. setiap hari Selasa Kamisnya Mm-mm. gitu. Nah, terus untuk menjaga semangat dan motivasi di tengah latihan yang padat seperti apa? Leg sendiri seperti apa liganya? Aku ingat terus kalau aku harus bisa juara, harus bisa menang, waktu aku harus terus bagus gitu Mm-mm. buat kedepannya. Mm-mm. Nah, tentu kan ini kan tadi orang tua mendukung, nah begitu ya. Nah, terus sekarang kalau peran coach sendiri bagi Lika sendiri seperti apa dalam mendukung Lika nanti menghadapi Pangkomar Cup ini? Yang pastinya membimbing aku buat lebih baik lagi, Iya. waktunya buat lebih baik lagi, kasih program-program yang bisa buat nanti kedepannya yang lebih bagus lagi. Terus tes waktu aku juga biar lebih baik lagi. Kasih motivasi juga, kasih semangat. Begitu ya? Iya. Itu yang memotivasi Lika untuk apa ya? Untuk nanti semangat mengikuti Pangkomar Cup ini ya. Iya. Ya. Nah, coach, tantangan apa yang paling sering dihadapi ketika melatih anak-anak di usia dini? Contohnya seperti Lika ini. Tantangannya sih ya itu tadi, ya, kadang malas. Nah, makanya kita di sini sebagai coach PR-nya itu gimana caranya anak-anak ini untuk melawan malasnya gitu. Karena di usia kayak si Rike ini kan kadang-kadang sih udah istilahnya puber lah ya, bahasanya puber itu takut hitam lah segala macam gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu takutnya kan. Makanya kita di sini sebagai coach kita harus mendorong, dia harus mendorong untuk istilahnya jangan ada kata malas lah, apalagi dengan kata nanti puber itu dilawan lah gitu. Nanti hasilnya juga kedepannya untuk mereka gitu, kedepannya itu aja sih. Nah, lantas bagaimana cara coach sendiri menjaga semangat dan konsistensi latihan anak-anak ini agar mereka tetap menikmati prosesnya, bukan hanya mengejar hasil? Ya itu jadinya kita membakar semangat mereka sih dengan event sih, biasanya event, karena event yang misalnya event-event besar atau mungkin yang di luar Lampung lah. Jadinya kita itu kan ada event tahunan biasanya di Jakarta kan, kita kan itu namanya Indonesia Open ya kan, IWATS itu namanya. Itu bergengsi, jadinya kita harus berpacu juga gitu kan. Ayo semangat kamu orang untuk ini waktu, karena itu kan berpacu dengan waktu. Kalau misalnya waktu itu nggak dapet, kita bisa kena penalti. Makanya kita harus berpacu dengan waktu itu gitu untuk bertarung di luar daerah gitu, di Lampung. Gitu aja sih. Ya. Nah, kalau Lika sendiri kan masih masih statusnya pelajar SMA begitu ya. Nah, untuk membagi waktu antara sekolah, latihan dan waktu istirahatnya seperti apa kalau dari Lika sendiri? Aku bagi waktunya, aku dari pagi sampai sore 3:30 aku sekolah. Terus dari sekolah, aku kan sekolah jauh ya. Jadi benar-benar 3:30 itu aku langsung ke kolam sampai kolam jam 4, langsung latihan. Gitu, langsung latihan. Terus pulang juga aku langsung istirahat ya, makan, tidur. Jadi aku bisa dibilang nggak ada waktu buat main juga, karena kan emang waktunya mepet, terus sibuk latihan juga. Artinya setiap hari jadwalnya padat dan mungkin juga sering nggak atau pernah nggak merasa lelah, merasa jenuh begitu karena rutinitasnya itu aja gitu. Iya. Yang pastinya pernah ya. Pernah sering juga merasa capek, pengen berhenti gitu. Cuman karena target aku masih banyak, kedepannya aku belum lomba ke nasional segala macam. Jadi aku motivasi diri aku sendiri biar bisa terus latihan, terus latihan giat biar bisa ke kayak ajang PON, Porwil gitu. Nah,
untuk melawan rasa malasnya Lika sendiri seperti apa? Kan Ya, padat tadi, kadang kan pernah merasakan jenuh gitu Iya, kan. pasti Nah untuk banget. melawan rasa malas tadi seperti apa? Aku yang pasti memotivasi diri sendiri ya, biar kayak ayo lawan rasa males gitu, jangan males, latihan terus pokoknya. Gitu. Nah kalau Lika sendiri ada apa ya, atlet renang apa yang yang dikagumi nggak? Atau yang yang menjadi menginspirasi ya, sehingga Lika sendiri akhirnya fokus di olahraga renang ini. Ada itu atlet nasional namanya Adelia Cantika. Dia KU2 di bawah aku, tapi waktunya udah bagus-bagus banget, renangnya juga bagus. Jadi kayak aku termotivasi dari dia, biar aku bisa kayak dia juga. Dari segi apa motivasinya? Yang buat Lika termotivasi dengan sosok itu? Karena waktu dia bagus banget waktu renangnya, terus padahal dia masih terbilang baru ya, gitu. Nah, coach, selain dari coach sendiri begitu, kalau menurut coach sendiri seberapa penting peran orang tua, begitu khususnya orang tuanya Lika ya, dalam mendukung latihan dan perkembangan anak di dunia renang ini seperti apa? Kalau bagi Peran orang tua. bagi coach sih penting banget gitu. Karena memang peran orang tua yang pertama gitu kan. Kalau misal orang tuanya nggak setuju atau bagaimana, ya bagaimana kita punya atlet gitu kan. Apalagi dua orang ini kan kadang-kadang juga kan ada rasa malas atau gimana atau rasa jenuh gitu kan. Ya peran dari orang tua yang untuk membakar itu gitu kan. Untuk istilahnya untuk menyuruh anaknya, jangan tidak malas gitu kan, ayo berenang gitu kan, jangan ini kalau bisa berprestasi untuk lebih baik lagi itu sih. Pernah menghadapi misalnya atlet yang masuk di klub, yang sudah menjadi anggota klub, malas-malasan, anget-angetan, seperti apa menghadapinya? Untuk memotivasi supaya mereka kembali semangat begitu? Ya ada sih kayak gitu kan, ada banyak sih. Jadi kalau misalnya paling ya konsultasi sama orang tua gitu kan, kita berkolaborasi gitu kan sama orang tua. Bagaimana sih Bu atau gimana gitu kan? Coba anaknya ditanyakan kenapa dia tidak mau berenang lagi atau mungkin semangat ini sudah mulai kendor gitu kan, coba tanyakan gitu kan ya. Nanti orang tua menanyakan kemana ada anaknya, nanti baru pelatih juga membujuk mereka lagi itu, kayak gitu sih. Nah, kalau dari pengalaman coach sendiri, pelajaran paling berharga yang bisa diambil anak-anak ini dari mengikuti berbagai kejuaraan atau event ini seperti apa, coach? Pelajarannya sih gitu, jadinya kita sudah setiap hari berlatihan, dan terus latihan, atau pas di kejuaraan anak-anak itu tidak meraih waktu yang bagus gitu. Itu sih hal yang yang memang harus dipelajari gitu, yang memang PR berat banget gitu. Memang itu. Jadinya best time yang kita kan tiap hari latihan udah capek-capek, atau pas di kejuaraan tidak meraih hasil yang sempurna gitu. Gitu aja. Nah, untuk kadang-kadang kan sudah maksimal latihan, hasilnya kurang sempurna. Terus untuk memotivasi atlet-atlet usia dini ini seperti apa agar mereka tetap semangat menghadapi kejuaraan yang lain begitu, coach? Ya itu balik lagi ke kita motivasinya kepada anaknya dan juga dukungan dari orang tua gitu. Jadinya kalau tanpa ada orang tua juga, anak-anak itu juga kadang juga ya semau-mau lah istilahnya gimana gitu kan, untuk istilahnya ya. Dan juga banyak juga ada anak juga istilahnya untuk istilahnya berenang ini untuk orang tuanya senang gitu kan, bukan dari motivasi dari diri dia sendiri gitu kan. Ada yang begitu juga gitu, makanya kita balik lagi ke dari pelatih dan orang tua harus istilahnya sinkronasi lah untuk mendukung itu. Nah, kalau Lika sendiri, dukungan seperti apa begitu ya yang dari keluarga yang paling berarti buat Lika untuk sebagai atlet akhirnya terjun di atlet renang ini, fokus di situ dan mengikuti berbagai event atau kejuaraan, termasuk yang
yang akan nanti dihadapi Pangkomar Cup ini seperti apa? Yang pastinya support dari orang tua dan keluarga. Terus kalau kayak mereka datang gitu pas lomba, itu juga bisa bikin aku lebih semangat lagi, bisa bikin aku termotivasi lagi. Nah, kalau dari selain keluarga, selain coach begitu, ada yang memotivasi Lika juga? Teman-teman sih paling, teman-teman aku. Ya. Seperti apa motivasi yang mereka berikan? Mereka selalu dukung aku, selalu semangatin, selalu kasih kata-kata positif, dan mereka juga suka datang kalau aku lomba. Oke. Ya. Baik, pemirsa, semakin menarik obrolan kita pada hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak terlebih dahulu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pemirsa, masih bersama saya Ihwan Wijaya dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Nah, saya ke Lika lagi nih. Apa yang Lika lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di luar latihan untuk menghadapi Pangkomar Cup ini? Pastinya jaga tidur ya, jangan begadang. Itu aja sih paling ya, jangan begadang. Nah, ini di depan ini ada beberapa medali begitu. Bisa diceritakan sedikit, ini medali apa aja yang diraih Lika? Ini ada medali emas, di sini ada 3 medali emas di Piala Krapsu Lampung Tengah di bulan Mei 2025 tahun ini. Aku meraih 3 emas di nomor 50 gaya dada, 100 gaya dada, dan 200 gaya dada. Kalau ini ada invitasi renang Lampung di tahun 2025 di bulan Agustus. Ada 4 emas di nomor gaya, 100 bebas, 50 bebas, 50 dada, dan 100 dada. Artinya ini emas semua medali ini? Iya, emas Juara semua berarti ya? Luar biasa. Nah, lantas seperti apa Lika menyiapkan mental sebelum bertanding, khususnya nanti di Pangkomar Cup ini? Fokus sama diri sendiri, jangan berpikiran yang aneh-aneh, jangan berpikiran buruk, dan fokus ke depan aja. Baik, Coach, bagaimana Coach begitu menanamkan nilai-nilai sportivitas dan disiplin kepada anak-anak didik ya dalam setiap sesi latihan yang Coach jalani selama ini? Ya itu artinya jam belajarnya, jam datangnya, terutama jam datangnya sih udah gitu juga. Base time-nya harus harus bagus di setiap sesi latihan. Udah juga di setiap program itu memang benar-benar selalu ngotot istilahnya, harus serius gitu. Jadinya tidak ada main-main bercanda-bercandaan sih yang harus diterapkan itu sih setiap harinya. Nah, kalau Coach sendiri kan tentu punya harapan begitu ya.
khususnya kepada atlet-atlet muda lah yang selama ini sudah dibina. Apa harapan coach sendiri terhadap atlet-atlet muda binaan setelah ajang Pangkormar Cup ini nanti? Ya, itu jadinya harapan saya sih mudah-mudahan dapat yang terbaik di hasil Pangkormar ini. Sudah di ajang Pangkormar ini mereka juga mendapatkan mental yang terbaik juga. Udah gitu juga nanti ke depannya ada kejuaraan-kejuaraan yang lain, ada Porprov nanti di tahun 2026, di 2027 nanti ada Porwil. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa terseleksi di situ. Itu aja. Jadi targetnya ini nanti bisa nembus ke Porprov dan Porwil. Porwil. Jadinya Setelah utamanya di Pangkomar Porwil. Cup ini nanti ya. Formanya Gitu ya. di Porwil. Ya. Nah, kalau Like sendiri apa targetnya nanti di Pangkomar Cup ini? Targetnya aku bisa juara, Mm-mm. entah itu juara 1, 2, 3. Mm-mm. Yang penting aku bisa juara, Mm-mm. target aku. Terus waktunya juga dibagusin. Waktu apa itu? Best time-nya. Hmm? Best time lari sama renangnya juga. Iya. Iya. Dibagusin maksudnya lebih ditingkatkan begitu Iya, ya? lebih baik lagi Lebih dari baik lagi. sebelumnya. Nah, setelah Pangkomar Cup ini, apakah ada kejuaraan lain yang Like incar begitu untuk untuk menambah koleksi medali-medali ini? Target aku Porwil ya, yang Iya. pasti. Terus nanti ada Porprov juga. Mm-mm. Sama tahun ini katanya ada kejurnas juga. Mm-mm. Iya. Paling itu aja sih, sama PON pasti. Targetnya PON? Iya. SEA Games juga begitu? Iya. Targetnya juga SEA Games? Mm-mm. Bisa Iya. sampai SEA Games? Insya Allah bisa. Bisa ya? Ya baik. Nah, Coach, pesan apa yang ingin Coach sampaikan ya kepada para pelatih lain dan juga orang tua yang memiliki anak berbakat seperti Like ini di dunia renang? Pesan dari pelatih sih, sebagai pelatih renang sih, kalau misalnya ada anak-anaknya yang pengen istilahnya belajar renang, Iya. masukkanlah dibelajarin lah di privat renang atau klub gitu. Karena berenang ini bagus untuk kesehatan dan juga kegiatan lainnya gitu. Karena sekarang kan zamannya kan anak-anak ini kan banyaknya ke sosmed dan juga istilahnya megang-megang HP gitu kan. Daripada itu angguran ke aktivitasnya ke dunia olahraga lah, yaitu dari renang bagus juga untuk kesehatan gitu dan lain-lainnya. Nah, apakah ada upaya atau untuk mengajak begitu ya, khususnya mengajak mungkin yang terdekat kerabat atau keluarga untuk mengikuti jejaknya Like inilah? Ya itu paling kita ada yang tetangga atau mungkin gimana ponakan atau mungkin saudara lah ya, untuk istilahnya mengenal air gitu kan. Kalau misalnya seandainya memang dengan mengenal air kan nanti lama-lama kan udah senang gitu kan, apalagi di dunia renang gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah udah senang di dunia air, ya mudah-mudahan masuk ke privat atau ke klub gitu. Nah, Like, apa pesan buat teman-teman muda yang juga pingin jadi atlet renang? Bukan hanya sekedar pingin jadi atlet, tapi juga berprestasi seperti Like sendiri. Apa pesan yang mau disampaikan? Pesan aku lebih semangat lagi untuk raih prestasi, jangan stuck di satu sisi aja, terus cari prestasi gitu. Kalau yang belum ikut, katakanlah belum ikut klub, belum terpanggil begitu untuk terjun di renang ini, apa? Ada pesannya? Ajakannya begitu, teman sekolah, tetangga, saudara gitu. Ya maksudnya ayo berenang. Oh iya, ayo jangan males-malesan gitu. Ayo renang biar kita raih prestasi bareng-bareng. Gitu. Begitu ya? Ya. Coach terakhir, Siap. apa arti Pangkomar Cup bagi coach pribadi dan tim yang sedang dibina saat ini, khususnya Like yang nanti akan unjuk kemampuan begitu ya di Pangkomar Cup ini? Pangkormar Cup ini sangat karena
sangat luar biasa ya. Iya. Karena di ajang juga pertama kali di Lampung sih. Kalau Iya. di luar daerah banyak sih ya. Iya. Sudah ada, maksudnya udah pernah gitu kan. Iya. Tapi kalau di Lampung baru inilah gitu. Iya. Makanya dan juga diadakannya juga di Peabung kan, gitu Iya. tempat marinir kan gitu kan, dan juga di piala Pangkormar, Panglima Korps Korps Marinir. Marinir, Makanya itu sungguh luar biasa. Hmm. Apalagi kan Silike nanti kedepannya akan calonnya pengen mendaftarkan KOAL gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan adanya sertifikat atau piagam itu Iya, mudah-mudahan menjadi modal ya. modal terutamanya istilahnya untuk mendaftar itulah gitu, menjadi KOAL itu. Hmm. Dan juga di klub sekarang ini sih yang saya bina ini alhamdulillah sih saya cukup senang gitu kan, karena ini juga klub namanya Kris Samudra itu kan, swimming club, dan juga nanti akan unjuk rasa di sana, karena Kris Samudra swimming club rata-rata juga anak marinir, rata-rata anak marinir yang berkecimpungan di situ, makanya namanya Kris Samudra Kris swimming Samudra, club. gitu. Rata-rata anak. Ya, baik pemirsa, demikian podcast RRI Bandar Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Saya Ihwan Wijaya, sampai jumpa.